Shalom semuanya. Halo semuanya buat anak-anak kelas 4, 5, dan juga 6. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai devosi kita seperti biasa. Nah, tema devosi kita hari ini adalah Pentakosta yang diambil dari Bilangan 28 ayat 26 sampai dengan 31. Nah, buat semuanya, anak-anak kelas 4, 5, dan 6 yang sudah siap mengikuti devosi, Ibu mengingatkan kembali untuk menyiapkan buku catatan dan juga Alkitab sebelum kita mengikuti devosi kita pada pagi hari ini. Jadi, semuanya yuk yang belum menyiapkan buku catatan, pulpen, dan juga Alkitabnya segera disiapkan ya sebelum kita memulai devosi kita pada pagi hari ini. Semuanya disiapkan yuk. Nah, jika sudah selesai menyiapkan peralatannya untuk devosi, kita akan melakukan devosi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai devosi kita, Ibu akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, semuanya, jangan lupa tutup mata, lipat tangan, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Jangan ada lagi yang lihat ke sana kemari, semuanya fokus, semua duduknya dengan rapi ya. Oke, kita akan berdoa, Ibu akan pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan bangunkan kami dari tidur kami, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan kuat, sehat, dan penuh semangat dan sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan devosi kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin ya semuanya. Setelah kita berdoa, maka kita akan membaca ayat firman Tuhan kita adalah yang diambil dari Bilangan 28 ayat 26 sampai dengan 31. Anak-anak boleh lihat semua anak-anak boleh lihat PPT Ibu karena Ibu sudah mencantumkan ayat Alkitabnya. Nah, Ibu akan baca bagi kita semua dan anak-anak mengikuti Ibu ya. Kita mulai dari ayat yang ke-26. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, dan juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu. 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan perdamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Ibu sudah bacakan ayat firman Tuhan untuk devosi kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Perjanjian Lama. Kenapa Bu kita masuk ke Perjanjian Lama? Ya, karena kita akan membahas mengenai korban bakaran. Korban bakaran itu kan berada atau itu sering disebutkan pada Perjanjian Lama. Nah, pada Perjanjian Lama, pada masa Perjanjian Lama, ketika manusia atau seseorang melakukan dosa, ataupun orang-orang merayakan hari raya besar, maka mereka akan
mengadakan korban bakaran. Nah, ketika pada masa itu, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau dosa, maka dia harus menyerahkan korban bakaran sebagai bukti mohon ampun kepada Tuhan untuk dosa ataupun pelanggaran yang ia perbuat. Nah, jika hari raya, mereka juga mempersembahkan korban bakaran. Untuk apa, Bu? Nah, ketika hari raya, mereka mempersembahkan korban bakaran itu untuk sebagai ucapan syukur atas hari raya yang mereka sedang rayakan. Sehingga pada masa itu, korban bakaran ini menjadi hal yang penting dan hal yang kudus, yang khusus, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika mereka berbuat dosa untuk memperoleh pengampunan, mereka biasanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, ketika hari raya pun untuk sebagai ucapan syukur mereka bisa merayakan hari raya, mereka juga akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, korban bakaran yang dipilih orang-orang itu pun pada masa itu haruslah yang terbaik yang mereka miliki. Nah, baik domba, ataupun lembu, ataupun kambing, mereka akan pilih yang terbaik, yang tidak bercelah. Mereka pilih yang terbaik karena apa? Karena mereka akan persembahkan kepada Tuhan. Mereka ingin memberikan apapun yang terbaik yang mereka miliki kepada Tuhan sebagai persembahannya yang kudus. Nah, ketika mereka melakukan dosa ataupun merayakan hari besar, mereka akan mempersembahkan binatang terbaik yang mereka punya. Contohnya domba yang terbaik, kambing yang terbaik, yang besar, yang kuat. Mereka itulah yang akan mereka persembahkan karena mereka sadar bahwa itu akan diberikan kepada Tuhan, sehingga mereka mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan apa yang mereka miliki. Binatang yang mereka miliki adalah binatang-binatang yang terbaik yang akan diberikan kepada Tuhan. Karena mereka sadar bahwa itu pemberian Tuhan, sehingga mereka memberikan yang terbaik yang mereka punya kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pada hari kita masuk kepada hari Pentakosta sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah, Pentakosta itu bisa terjadi didasari oleh kematian Yesus. Nah, kematian Yesus di kayu salib yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita hingga pada kenaikan Yesus kembali ke sorga. Nah, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke sorga, dia tetap menyertai kita. Artinya apa, Bu? Nah, Yesus tidak meninggalkan kita sekalipun Yesus pergi atau naik ke sorga. Yesus tidak meninggalkan kita karena Yesus mengutus Roh Kudus untuk turun ke bumi. Ketika Yesus telah bangkit dan naik ke sorga, maka Roh Kudus akan turun ke bumi. Nah, hari Pentakosta itulah disebut hari turunnya Roh Kudus. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, maka 50 hari setelah Yesus naik, Roh Kudus akan turun ke bumi. Dan itu akan diperingati sebagai hari Pentakosta, di mana artinya hari turunnya Roh Kudus ke bumi. Roh Kudus yang akan menyertai, menjaga, dan melindungi umat Tuhan. Nah, pada masa Perjanjian Lama, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, pada masa itu orang-orang masih menggunakan korban bakaran sebagai persembahan kepada Tuhan. Namun, setelah korban bakaran itu tidak berlaku lagi sekarang. Kenapa, Bu? Iya, itu korban bakaran itu berlaku pada saat proses perjanjian lama atau pada saat masa perjanjian lama. Mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai persembahannya. Ketika mereka melakukan dosa, mereka mempersembahkan korban bakaran untuk memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Namun, setelah Yesus mati di kayu salib, setelah Yesus mengorbankan nyawanya, maka tidak perlu lagi ada korban bakaran. Karena apa? Karena Yesus sudah berkorban. Korban bakaran itu sudah dihapuskan, sudah diganti, sehingga kita tidak
tidak boleh lagi untuk mempersembahkan korban bakaran, sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus menggantikan korban bakaran yang seharusnya, yang biasanya kita berikan untuk meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Nah, karena Yesus turun ke bumi, menjadi manusia, dan mati berkorban bagi kita karena dosa-dosa kita, Yesus mengorbankan dirinya untuk disalibkan, sehingga Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itu menjadi bukti bahwa Yesus sudah berkorban dan tidak perlu lagi kita mengorbankan korban bakaran, karena sudah digantikan oleh Yesus. Yesus sudah berkorban buat kita, sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita bisa hidup bersama dengan Yesus, hidup bersatu dengan Yesus, seperti itu. Jadi tidak ada lagi korban bakaran. Setelah kematian Yesus, setelah turunnya Roh Kudus, maka kita tidak perlu lagi melakukan korban bakaran atau mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, karena Yesus sendiri sudah berkorban buat kita. Baiklah anak-anak, sekian devosi kita hari ini. Jadi kita harus semakin menyadari bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu sangat besar maknanya. Memberikan kita hidup yang layak, membuat kita menjadi anak-anak Allah, menghapuskan kita dari dosa-dosa kita, dan memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri devosi kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Semuanya yuk bangkit berdiri. Badannya boleh diputar-putar, yang sudah pegal-pegal, mungkin sudah mencatat firman, sudah mendengarkan Ibu dari tadi, itu boleh direnggang-regangkan dulu yuk badannya. Kita akan bernyanyi lagu pujian yang akan Ibu putar. Semuanya, silahkan duduk kembali karena kita akan berdoa untuk mengakhiri devosi kita pada pagi hari ini. Jadi semuanya ambil tempat duduk yang nyaman karena kita akan berdoa untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini. Oke semuanya, jangan lupa tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan ada lihat ke sana kemari lagi. Ayo kita fokus supaya kita berdoa dan menghadap Tuhan. Oke, anak-anak semuanya, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan devosi kami pada pagi hari ini. Bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, sudah kami renungkan. Bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang telah Tuhan lakukan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami bisa melewati dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin semuanya. Nah, sekarang devosi kita sudah selesai. Nah, devosi kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti devosi hari ini dengan baik. Semangat untuk mengikuti pembelajarannya hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di devosi-devosi selanjutnya, anak-anak.